Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Vivi di ibadah online GKI Kota Wisata. Apa kabarnya adik-adik? Kak Vivi harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Juga jangan lupa harus selalu penuh sukacita dan gembira. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita nyanyi sama-sama satu buah pujian dari terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik tahu artinya taat itu apa? Taat artinya kalau kita mau dengar-dengaran kalau diberitahu. Misalnya, mama kasih tahu untuk belajar, lalu adik-adik mau belajar. Nah, kalau adik-adik mau dengar perkataan mama, artinya adik-adik adalah anak yang taat. Dan Tuhan juga sangat senang kalau kita menjadi anak-anaknya yang taat. Yuk, karena kita mau menjadi anak Tuhan yang taat, kita mau nyanyi satu lagu pujian, T-A-A-T, Taat. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita sangat baik loh. Walaupun kita sudah berbuat nakal dan tidak taat, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan satu lagu pujian, I Love You Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart.
Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Ceritanya tentang Tuhan mengasihi dan mengampuni anak-anaknya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita nyanyi satu lagu pujian lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Tere. Berkati kami supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Tuhan berkati juga Kak Tere yang akan menyampaikan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk kita duduk yang manis, kita dengarkan Kak Tere ya. Silakan Kak Tere. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap semua adik-adik sehat dan sudah siap untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang Allah mengasihi dan mengampuni anak-anaknya. Kita belajar dari kitab Keluaran pasal 32 sampai 34. Kakak ada cerita tentang seorang anak, namanya Sasi. Mama Sasi memberi nasihat kepadanya. Sasi harus selalu berbagi ya dengan teman-teman, bermain bersama-sama. Tapi Sasi tidak mendengarkan apa yang dikatakan mamanya. Sasi tidak mau berbagi dan bermain bersama temannya dengan baik. Kalau Sasi bersikap demikian, berarti ia sudah tidak taat pada mamanya. Adik-adik, bangsa Israel juga pernah tidak taat. Allah berpesan kepada bangsa Israel, mereka harus menyembah Allah saja. Mereka hanya boleh berdoa kepada Allah. Mereka tidak boleh berdoa kepada yang lain. Suatu kali, Bapak Musa sedang naik ke Gunung Sinai. Ia mau menerima hukum Allah yang dituliskan di loh batu. Bapak Musa sudah lama perginya. Bangsa Israel pun menjadi takut. Kemudian mereka berbicara kepada Bapak Harun. Bapak Harun, buatkan untuk kami Allah yang dapat kami lihat. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Bapak Harun? Seharusnya sih Bapak Harun berkata, "Tidak,
kalian tidak boleh membuat Allah lain, sebab kalian sudah berjanji untuk menyembah Allah Israel saja. Namun, Bapak Harun malah mengikuti permintaan bangsa Israel. Ia menyuruh mereka untuk mengumpulkan perhiasan emas yang mereka miliki. Lalu Bapak Harun membuat patung anak lembu emas. Ia juga membuat mezbah di depan patung anak lembu emas. Bangsa Israel pun menyembah patung itu. Melihat hal itu, Allah menjadi marah. Allah mau menghukum bangsa Israel. Namun Bapak Musa berdoa. Ia memohon agar Allah mau mengampuni bangsa Israel. Allah pun mendengar doa Bapak Musa. Setelah itu, Bapak Musa turun dari Gunung Sinai. Ia membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Bapak Musa melihat bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Ia pun melemparkan kedua loh batu itu sehingga menjadi pecah. Kemudian ia menyuruh mereka yang mau mengikut Allah Israel harus berdiri di dekat Bapak Musa. Ternyata semua keluarga Lewi berdiri di dekat Bapak Musa. Adik-adik, apakah kamu pernah melanggar perintah Allah dan tidak taat? Misalnya, Allah memberi perintah agar adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, tapi adik-adik tidak melakukannya. Mama papa menyuruhmu belajar, tapi adik-adik malah bermain. Bila adik-adik berbuat demikian, berarti adik-adik sudah tidak taat kepada Allah. Apakah yang harus adik-adik lakukan ketika tidak taat kepada Allah? Benar, adik-adik harus berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku, karena kemarin aku tidak melakukan perintah papa dan mama. Amin. Atau adik-adik bisa berdoa sesuai perbuatan tidak taat yang adik-adik lakukan. Allah pasti mengampuni dan mengasihi adik-adik. Wah, Tuhan sangat baik ya. Walaupun bangsa Israel sudah berbuat nakal dan tidak taat, tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Begitu juga Tuhan kepada adik-adik dan kita semua. Walaupun kita sudah berbuat nakal dan tidak taat, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan juga mau mengampuni dosa-dosa kita. Yuk, sebagai ucapan syukur kita mau menyanyikan satu lagu pujian, God is Good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Kubuka Alkitabku, lalu kubaca. Keluaran pasal 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Keluaran pasal 20 ayat 2a. Akulah Tuhan Allahmu. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Esther.
Hari ini Kak Esther mau mengajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas seperti ini. Ini adalah kartu komitmen. Nah, apa saja bahan-bahannya? Kak Esther kemarin sudah share ke WA grup Mama ya. Adik-adik pasti sudah menyiapkan semuanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti Kak Esther bersama-sama. Nah, adik-adik, bahan yang kita perlukan adalah 3 lembar kertas berwarna-warni. Kalau tidak ada buffalo paper, adik-adik boleh menggunakan kertas warna apa saja. Lalu ada pensil, spidol, lem, dan juga gunting. Nah, caranya adalah kertas ini adik-adik lipat menjadi 2. Adik-adik gambar nih tangannya adik-adik sendiri. Nanti adik-adik gunting ya. Kalau sudah jadi, adik-adik letakkan dulu. Nanti ada 2 lembar kertas lagi, adik-adik lipat jadi 2 ya. Lalu adik-adik menggambar hati tapi setengah saja. Lalu adik-adik gunting lagi. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik tempel nih gambar hatinya tadi yang sudah kita gunting dengan lem. Lalu adik-adik tulis di depan, Allah mengampuniku. Lalu adik-adik tulis nih, perbuatan apa yang tidak menyenangkan Mama dan Papa yang adik-adik pernah lakukan. Misalnya, tidak dengar-dengaran kepada Mama Papa. Lalu di lembar berikutnya adik-adik tulis, aku berjanji, berikutnya lagi, aku akan menjadi anak yang taat. Nah, ini adalah lembar komitmen kita. Adik-adik boleh tulis, boleh beda, boleh sama dengan punya Kak Esther ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Allah mengampuniku, aku tidak dengar-dengaran kepada papa mama, dan aku berjanji aku akan menjadi anak yang taat. Nah, selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, sekarang waktu kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa masukkan persembahannya ke dalam amplop atau ke tempat yang adik-adik sudah punya di rumah. Adik-adik juga bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening gereja atau scan QR Code yang sudah disediakan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, ayo kita nyanyi satu lagu lagi, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat dan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan sangat senang kalau kita mau menjadi anak-anaknya yang taat. Gimana caranya? Misalnya dengan mau dengar-dengaran. Kalau diberitahu papa dan mama, itu baru good. Ayo kita nyanyi satu lagu lagi. God is so good.
Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kami mau mengucap syukur bahwa Engkau sungguh baik. Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami, walaupun kami sudah berbuat nakal dan tidak taat. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selesailah sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.